Bapak-bapak dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah, insyaallah kita masih mengkaji seputar Maulid Nabi, Maulid Nabi. Dan ini insyaallah kajian yang terakhir dari rangkaian kajian yang berkaitan dengan Maulid Nabi. Secara khusus kita akan mencoba mengkaji atau melihat Maulid Nabi di dalam kitab Hasyiah I'anatit Thalibin. Di dalam kitab Hasyiah I'anatit Thalibin. Nah, kitab ini cukup otoritatif karena banyak dipakai di pesantren di Indonesia. Jadi kitab Hasyiah I'anatit Thalibin itu ditulis oleh Sayyid Abu Bakar Syato Ad-Dimyati. Kitab ini syarah atau komentar dari Fathul Mu'in. Dari kitab Fathul Mu'in. Fathul Mu'in itu ditulis oleh Syekh Zainuddin Al-Maliban. Kitab Fathul Mu'in itu sebenarnya kitabnya tidak terlalu rendah, tapi juga tidak terlalu tinggi. Dia berada di urutan yang di tengah-tengah. Jadi kalau di pesantren orang belajar madhab Syafi'i itu yang pertama Fathul Qarib Al-Mujib. Fathul Qarib Al-Mujib. Kemudian kelas di atasnya itu Fathul Mu'in. Kelas di atasnya itu Fathul Wahhab. Urutannya sebagai itu. Jadi Fathul Qarib Al-Mujib, Fathul Mu'in, terus Fathul Wahhab. Sehingga Fathul Mu'in itu berada di tengah-tengah. Dia kitabnya tidak untuk pemula atau sangat rendah, tapi juga tidak terlalu tinggi. Tapi Fathul Mu'in itu sering dijadikan kitab yang dijadikan referensi dalam kitab fikih, karena secara umum Fathul Mu'in itu penulisannya itu tidak terlalu sistematis. Penulisannya itu membingungkan, termasuk termasuk merujukan domirnya juga membingungkan. Tapi kadang-kadang kitab yang membingungkan itu malah semakin barokah. Ya kan gitu. Justru kitab yang sistematis itu tidak menarik karena mudah dipahami. Sehingga kalau lomba baca kitab kuning itu yang dipakai Fathul Mu'in, karena penulisannya tidak sistematis. Penulisannya tidak sistematis dan tadi membingungkan. Tapi Fathul Mu'in itu diperluas di dalam syarahnya, yaitu Hasyiah I'anatit Thalibin. Hasyiah I'anatit Thalibin itu ditulis oleh Sayyid Abu Bakar Syato Ad-Dimyati, yang secara umum ulama-ulama Indonesia itu punya sanad keilmuan ke Sayyid Abu Bakar Syato Ad-Dimyati, yaitu Sahibu I'anatit Thalibin. Misalnya Haji Mahfud At-Turmusi dari Damaskus, Hadratus Syekh Hasim Asy'ari, Bayi Ahmad Dahlan itu juga dulu nyantrinya ke Sayyid Abu Bakar Syato Ad-Dimyati. Sehingga hampir semua ulama yang ada di Indonesia itu sanad keilmuannya lewat Sayyid Abu Bakar Syato Ad-Dimyati. Dan sehingga kitab I'anatit Thalibin itu di Indonesia itu sangat populer dan menjadi referensi pertama di dalam Bahsul Masail, dan tidak ada
pesantren tradisional yang tidak mengajarkan kitab I'anatul Thalibin. Meskipun kitab I'anatul Thalibin di negara Arab, misalnya di Mesir itu tidak begitu terkenal, tapi kalau di Indonesia cukup terkenal. Nah, sehingga kalau kita bicara fikih Syafi'i di Indonesia, ini mic-nya kok gak bau enak, kapok saya ngomong. Sehingga kalau kita bicara fikih di Indonesia, itu titik-titik ya Fathul Mu'in, titik-titik apa I'anatul Thalibin, itu ya. Nah, kitab I'anatul Thalibin itu juga bicara tentang apa? Maulid Nabi, yang nanti kita akan apa kaji. Pembahasan Maulid Nabi di I'anatul Thalibin itu dimasukkan dalam bab walimah, dalam bab apa? Walimah. Kenapa kok Maulid Nabi itu dimasukkan di bab walimah? Karena sebenarnya perayaan Maulid Nabi itu ya tidak jauh dengan makan-makan. Inti dari walimah itu apa? Makan-makan, Pak. Idharus surur, yaitu menampakkan kegembiraan. Jadi antara cara menampakkan kegembiraan itu dengan apa? Makan-makan itu penting, Pak. Yang mengingkari enaknya makan-makan itu hanya orang mau kajian itu. Sehingga ngaji di uang kajian nggak ada makan-makan, Pak. Kering gitu. Makan-makan, Pak ya. Tapi di beberapa tempat masih konsisten, Pak. Minum aqua saja nggak ada, Pak. Tapi itu dijamin jamaahnya sedikit. Kenapa? Ya nggak militan, dia ngaji apa? Mau isin apa? Tidur kok gak gaji saja ini ya gelem, Pak. Jadi Maulid itu pembahasannya di bab apa? Walimah. Di bab apa? Walimah. Di bab walimah itu ada faedah. Ini saya bacakan, nanti kita coba komentari ya. Fi Fatawa Al-Hafidh As-Suyuti fi babil walimah. Di Fatwa Al-Hafidh As-Suyuti. Al-Hafidh Suyuti itu siapa, Pak? Ahli hadis mazhabnya Syafi'i, kitabnya yang terkenal adalah Tafsir Jalalain. Tafsir Jalalain itu ditulis oleh dua Imam Jalal. Yang satu Jalaluddin Al-Mahalli, yaitu gurunya. Kemudian punya murid siapa? Jalaluddin As-Suyuti. Al-Imam Suyuti karena gurunya meninggal, tafsirnya belum selesai, dilanjutkan oleh Jalaluddin As-Suyuti. Al-Imam As-Suyuti juga terkenal melalui karyanya yaitu Al-Jami' As-Shaghir. Ini kitab yang umum dikaji di masyarakat. Nah, dengan Al-Jami' As-Shaghir, kalau benar-benar dengar ya baru ini. Padahal itu kitab terkenal, Pak. Saya belum menyebutkan kitab-kitabnya yang lain, itu malah nggak terkenal lagi. Ada Al-Itqan fi Ulumil Quran. Itu referensi dalam kajian apa? Ulumul Quran. Itu ditulis oleh Al-Hafidh Jalaluddin As-Suyuti. Beliau meninggal di Mesir, dan saya beberapa kali sempat ziarah ke kuburannya, tapi nggak meminta ya. Kan ziarah boleh-boleh saja, asal tidak apa meminta itu. Tiba di walimah, di bab walimah, su'ila an amali al-maulid an-nabawi. Imam Jalaluddin As-Suyuti pernah ditanya tentang perayaan Maulid Nabawi fi syahri Rabiul Awal, di bulan Rabiul Awal.
bulan Rabiul Awal di sasi Jawa menjadi sasi apa? Mulut, karena dihubungkan dengan apa? Yaitu kelahiran Nabi Muhammad. Ma hukmuhu min haitsu syar'u, bagaimana hukumnya sesuai dengan perspektif syar'i. Wa hal huwa mahmud aw madmum, apakah itu termasuk sesuatu yang terpuji atau yang tercela. Wa hal yuthabu fa'iluhu aw la, yang melakukan dapat pahala atau tidak gitu. Jadi pertanyaannya semacam itu ya, Maulid Nabi itu dalam kacamata syar'i itu mahmud atau madmum, terpuji atau tercela. Pelakunya dapat pahala atau tidak gitu ya. Wal jawabu inti, ini dengarkan Pak, ini jawaban Imam Suyuti. Anna asla maulidin Nabi alladhi huwa ijtima'un nas, bahwasanya asal maulid Nabi yaitu ijtima'un nas. Ini didefinisikan oleh Imam Suyuti. Yang disebut maulid Nabi itu ya ijtima'un nas, orang-orang pada ngumpul. Dan dengan maulid Nabi sendirian juga ada enggak? Maulidnya sendirian. Ini harus ada ijtima'un nas, harus ngumpul. Kalau sekarang ya ada panitia, ada apa? Ada makanan, takdir, kemudian ada lagi siapa yang diundang, siapa yang ngaji. Itu maulid sekarang kan gitu kan gitu. Wa qira'atu ma tayassaru minal Qur'an, ada bacaan Al-Qur'an. Wa riwayatul akhbar al-waridah fi mabda'i amri nabiyyi, dan membacakan berita-berita yang berkaitan dengan Nabi, mulai Nabi dilahirkan sampai bagaimana perjalanan dakwah Nabi. Itu inti maulid kan semacam itu. Ijtima', berkumpul, baca Quran. Kalau sekarang baca Quran ini ya tilawatul Quran itu ya. Atau sebelumnya ada kataman dulu Pak? Ada katamannya juga? Iya, ada kataman dulu. Tapi pas maulidnya itu pembacaan ayat suci Al-Quran juga, itu tilawatul apa? Quran. Terus membacakan berita-berita yang berkaitan dengan sejarah Nabi. Kalau sekarang yang membacakan kitab-kitab maulid yang semuanya sudah kita kaji. Ada Tiba, ada Al-Barzanji, ada Qasidah Burdah. Sekarang Mahalul Qiyam. Mahalul Qiyam sudah kita bahas kemarin. Ya, ketinggalan. Sudah kita bahas ya? Mahalul Qiyam. Tidak bisa diulang. Ada rekamannya Pak, tapi hasilnya jelek rekamannya. Wa ma waqa'a fi maulidi minal ayat, dan apa yang terjadi dari kelahirannya Nabi pada beberapa ayat. Maksudnya apa? Sesuatu yang terjadi secara luar biasa. Termasuk misalnya di kitab Maulid Al-Barzanji, ketika malam kelahirannya Nabi, Aminah Az-Zuhriyah didatangi siapa? Asia, Maryam bersama rombongan wanita-wanita surga. Itu kan keajaiban. Gitu. Nah, itu ya. Tsumma yumaddu lahum simak. Kemudian habis itu ya sudah dikasih makan. Intinya ya. Jadi maulid itu ngumpul, baca Quran, baca kitab mawalid, menghayati, merenungi kehidupannya Nabi, bagaimana kelahirannya dan seterusnya. Setelah itu dikasih simak. Simakun itu apa? Hidangan maulid. Ya'kulunahu. Setelah itu ya makan-makan Pak. Ini yang paling penting ya. Kalau di Jawa ya ada takilnya Pak ya. Kalau mulutan itu mulut ya. Ya intinya maulud ya nggak lepas dari mulut itu Pak. Mulutan kering ya nggak ada rasanya. Kalau di tempat saya itu
takirnya besar-besar. Jadi apa? Pak Imron tak ceritain. Sampai takirnya itu airnya galon Pak. Jadi pulang yang petetengan nggak bisa bawa apa? Galon. Air untuk minumnya galon Pak, satu orang ya satu galon. Dengan nggak usah bayangin terus ayamnya seberapa besarnya. Wa yang suarifuna min ghairi ziyadatin ala dzalik. Terus setelah makan ya pulang. Minal bid'ah al-hasanah allati yuthabu 'alaiha sahibuha. Yang semacam itu dianggap apa? Bid'ah hasanah yang pelakunya dapat apa? Pahala. Lima fihi min ta'dhimi qadri nabiyyi wa idhari al-farah wal istibsyar bi maulidihi asy-syarif. Karena yang demikian itu tujuannya apa? Mengagungkan Nabi, memperlihatkan kegembiraan dan bergembira dengan kelahirannya Nabi. Intinya kan senang. Akhirnya kalau Gus menjelaskan siapa yang membid'ahkan maulid, orang suka kepada Nabi kok dibid'ahkan. Intinya maulid kan suka kepada Nabi, bergembira atas kelahirannya Nabi. Orang bergembira kok jenengan bid'ahkan. Makanya di sini Imam Suyuti menganggap itu bid'ah hasanah. Tapi bid'ah dalam Muhammadiyah itu ya perlu bid'atin apa? Setiap bid'ah ya sesat, tidak ada bid'ah yang hasanah. Karena bid'ah itu dipahami dalam perkara dunia. Sehingga kalau sesuatu berkaitan dengan muamalat duniawiyah itu tidak berlaku apa? Bid'ah. Bid'ah hasanah itu ada Pak di Muhammadiyah, tapi berkaitan dengan dunia. Tapi kalau berkaitan dengan agama, ya semua bid'ah Pak sesat. Sehingga ketika Muhammadiyah memfatwakan maulid itu boleh dilakukan ketika dimasukkan apa? Al-umur ad-dunyawiyah, yaitu perkara apa? Dunia. Nggak bisa maulid dimasukkan al-umur ad-dunyawiyah, perkara apa? Agama. Harus dimasukkan ke perkara dunia. Kalau berkaitan dengan perkara dunia, di situ boleh dilakukan ketika membawa masalah. Jadi kalau model fatwa Muhammadiyah semacam itu. Tapi kalau di Fathul Mu'in Pak, karena secara umum memahami bid'ah itu sesuai dengan hukum syar'i. Hukum syar'i itu kan ada di 5: wajib, sunnah, haram, makruh, kemudian mubah. Dan bid'ah juga semacam itu, menjadi 5. Itu yang pertama kali membagi yaitu Al-Imam Izzuddin. Kemudian diikuti oleh ulama-ulama Syafi'iyah termasuk pengarang I'anatul Talibin. Nah sehingga maulid itu yang masuk bid'ah, tapi bid'ah yang hasanah. Itu menurut siapa? Al-Imam As-Suyuti. Berarti kesimpulannya maulid apa? Bid'ah apa? Bid'ah hasanah. Terus berikutnya, nah ini yang tadi ditanyakan oleh Pak Mas'ud. Pengarang I'anatul Talibin itu Syekh Abu Bakar Sato Ad-Dimyati. Beliau itu punya guru. Gurunya ini sangat digandrungi dan sangat dikagumi. Yaitu siapa gurunya? Sayyid Ahmad Ibn Zaini Dahlan. Makanya Ahmad Dahlan itu dalam satu versi, tapi sejarah ini sampai sekarang belum banyak dikaji dan ditelusuri oleh orang Muhammadiyah atau peneliti Muhammadiyah. Nama Ahmad Dahlan itu sebenarnya rekomendasi dari Sayyid Abu Bakar Sato Ad-Dimyati. Ketika Bayi Ahmad Dahlan meminta nama kepada gurunya yaitu Sayyid Abu Bakar Sato
Ad-Dimyati. Sayyid Abu Bakar As-Satu Ad-Dimyati memilihkan nama Ahmad Dahlan karena beliau menginginkan muridnya ini meneladani gurunya, itu Syekh Ahmad Ibn Zaini Dahlan. Dan Syekh Ahmad Ibn Zaini Dahlan satu-satunya guru yang banyak disebut di I'anatul Thalibin, termasuk di sini ketika menjelaskan maulid, yaitu beliau mengutip di Sirah Nabawiyah yang ditulis oleh Sayyid Ahmad Ibn Zaini Dahlan. Di sana dikatakan jaratil adah, ada kebiasaan an-nasa, sesungguhnya manusia, idza sami'a dzikri wad'ihi sallallahu alaihi wasallam, ketika mendengar pembacaan kelahirannya Nabi, maksudnya pembacaan maulid, yaqumun, mereka pada berdiri, ta'ziman lahu, untuk memuliakan Nabi itu. Ini yang disebut sekarang mahalul qiyam itu dalilnya ada di I'anatul Thalibin. Pak, coba digeser, karena nggak bisa baca ya, nyingkap terus. Ya, coba geser sedikit. Ya. Berarti dalil mahalul qiyam ada atau enggak di I'anatul Thalibin? Ada. Dan itu juga fatwa Sayyid Ahmad Ibn Zaini Dahlan. Dan rata-rata ulama Indonesia, Pak, itu jalur sanad keilmuannya kalau enggak ke Sayyid Abu Bakar As-Satu Ad-Dimyati, dan itu yang pertama. Yang kedua ke gurunya. Misalnya ke gurunya langsung ya Mbah Soleh Darat. Mbah Soleh Darat itu langsung ke Sayyid Ahmad Ibn Zaini Dahlan. Tapi yang muridnya Mbah Soleh Darat kayak Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, Haji Ahmad Dahlan, itu lewat muridnya. Dan sehingga maulidan itu juga punya sanad di Indonesia, Pak. Sanadnya apa? Ya, guru-guru Nusantara mengajarkan maulid. Sayyid Abu Bakar As-Satu Ad-Dimyati menyebutkan fatwanya Imam Suyuti kalau maulid itu bid'ah hasanah. Terus mahalul qiyam itu dari Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Itu wa hadzal qiyam mustahsanun. Mahalul qiyam itu baik, lima fihi min ta'zimin nabi, karena hal itu termasuk mengagungkan Nabi. Itu mustahsan, Pak. Kalau jenengan tanya mahalul qiyam hukumnya apa? Mustahsan. Mustahsan itu apa? Dianggap baik. Ngomong mengagungkan Nabi kok enggak? Enggak, ini sudah kita bahas ya di kitab Maulid Al-Barzanji juga mustahsan. Kemudian Maulid Al-Barzanji yang Nadman, Pak, kemarin tidak hanya sekedar berdiri sebagai adab kita menyambut Nabi, juga dianjurkan apa, Pak? Bitashkhisi dzati al-Mustafa fa huwa hadir. Kita disuruh membayangkan zatnya Nabi Mustafa itu datang. Yang datang itu tidak sekedar ruhnya, tapi harus kita dianjurkan untuk membayangkan yang datang juga zatnya. Tapi sudah kita jawab semuanya, Pak. Itu enggak ada satupun dalil yang menunjukkan semacam itu. Kalau sahabat berdiri memuliakan Nabi, memang ada hadisnya. Hadis Abu Hurairah. Kata Abu Hurairah, "Kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yuhaddithuna." Nabi itu pernah ngomong-ngomong kepada kita. Fa idza qama qumna. Kalau Nabi itu berdiri, kita juga ikut berdiri. Hatta narahu yadkhulu ba'da buyuti azwaji. Sampai kita melihat Nabi masuk ke rumah sebagian istrinya. Ini bentuk penghormatan sahabat kepada
Nabi dengan apa? Berdiri. Kalau hadis ini mau dibawa ke mahalul kiamat, kan masih butuh dalil lagi. Sekarang yang butuh dalil yang perlu dijawab ya. Apa dalil yang menunjukkan kalau dibacakan kitab Maulid Nabi datang? Itu kan yang paling penting untuk dijawab, bukan berdirinya gitu. Kalau mungkin Nabi datang kepada kita, Pak, jadi kan berdiri atau enggak? Berdiri. Secara otomatis ya, entah tahu dalilnya atau enggak, ya pasti berdiri. Ada tamu agung ya. Nabi kita, pemberi syafaat kita datang kepada kita, kok enggak kita berdiri? Jadi kan enggak tahu dalil loh, misalnya Nabi datang ke sini, pasti berdiri gitu. Tapi yang menjadi pertanyaan, apa dalil yang menunjukkan kalau dibacakan kitab Maulid Nabi datang? Mau kitab Maulid itu belum ada di zaman Nabi. Nanti kita baca kapan kitab Maulid itu lahir gitu. Yang jelas di zaman Nabi belum ada kitab Maulid, belum ada Al-Barzanji, Pak. Al-Barzanji itu kan abad 19-an, 19 Masehi. Itu kan baru-baru saja gitu. Baru-baru saja. Wa qad fa'ala dzalika katsirun min ulama'il ummah alladzi yuqtada bihim. Nah, ini kata Syekh Ahmad Ibn Zaini Dahlan ini. Yang melakukan mahalul qiyam itu banyak dari ulama-ulama yang mereka jadi panutan. Enggak hanya satu ulama, Pak. Banyak apa? Banyak ulama. Di antaranya siapa? Al-Imam As-Subki. Ini yang sudah kita kaji. Qala Al-Halabi fi Sirah. Berkata Al-Imam Al-Halabi dalam kitabnya Sirah. Faqad haka ba'duhum anna Al-Imam As-Subki ijtama'a indahu katsiran min ulama'i asrihi. Fa inda dzalika qama Al-Imam As-Subki wa jami'u man fil majlis. Ini kata Al-Imam Al-Halabi. Imam Halabi itu namanya terkenal karena menjadi nama percetakan kitab bahasa Arab yang tertua itu Maktabah Al-Halabi. Ada di Kairo, Mesir. Pernah dengar atau enggak? Lagi ini enggak pakai ngurusi percetakan kitab. Di sana disebutkan Imam As-Subki ketika menghadiri perayaan Maulid di masjid apa? Masjid Damaskus. Itu masjid yang ada di Damaskus atau di Syria. Ketika dibacakan ucapannya As-Sarsari. As-Sarsari itu kitab Maulid yang sekarang ya kayak Al-Barzanji atau Zibat. Ketika itu Al-Imam As-Subki itu berdiri. Wajami uman fil majlis. Kemudian diikuti oleh semua orang yang ada di majlis. Berarti ulama yang pertama kali berdiri pada saat pembacaan kitab Maulid itu siapa? Al-Imam As-Subki. Ini Al-Imam As-Subki bapak atau anak? Ini sudah kemarin sudah saya jelasin. Imam Subki itu kan ada dua. Ada Taqiyuddin As-Subki, ini bapak. Ada Tajuddin As-Subki, ini yang anak. Dua-duanya terkenal, Pak. Yang bapaknya terkenal dengan Al-Imam As-Subki Al-Kabir, Imam Subki yang senior. Yang anaknya terkenal dengan Al-Imam As-Subki As-Saghir. Tapi yang dimaksud di sini yaitu bapaknya, yang namanya siapa tadi? Taqiyuddin As-Subki, bukan Tajuddin As-Subki. Ini Taqiyuddin As-Subki. Taqiyuddin As-Subki itu hidup di abad berapa? Abad 8 Hijriah. Berarti pertama kali mahalul qiyam itu abad 8 Hijriah. Imam Syafi'i mahalul qiyam atau enggak? Tidak. Belum ada. Poin kita di situ, Pak.
Nanti termasuk kita maulid itu tahun berapa? Nanti kita bisa hubungkan apakah Imam Syafi'i juga mahalul qiyam maulidan atau maksud kita baca kita maulid atau tidak. Tapi yang jelas kalau Imam As-Subki yang pertama kali berdiri melakukan apa? Mahalul qiyam, Imam Subki itu hidup di abad 8 Hijriah. Tetapi kemarin sudah kita bantah fatwanya Ibnu Hajar Al-Haytami hukumnya apa mahalul qiyam kemarin? Hukumnya apa? Masih ingat atau enggak? Lupa ya. Hukumnya bid'atun la aslalah, yaitu bid'ah enggak ada dasarnya. Padahal Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami itu juga ulama yang cukup otoritatif di dalam mazhab Syafi'i. Tapi kan di sini kan berarti pilah-pilah. Kenapa kok enggak Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami yang dipegangi apa? Fatwanya. Padahal di banyak hal Syafi'iyah itu mengikuti Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Sampai kemarin saya ceritakan ya, kalau sholat jenazah saja salamnya lengkap atau enggak? Salam lengkap. Padahal dalam sholat cuma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa kok sholat jenazah itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh? Ngikuti fatwanya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, bukan majelis takjil. Kayak ini di orang NU ya. Tapi dalam mahalul qiyam kan apa? Tidak diikuti. Itu ya. Terus kita berikutnya dijelaskan pendapatnya Al-Imam Abu Syamah Syekhun Nawawi. Wa min asani ma uqtudi'a fi zamanina ma yuf'alu kulla amin fil yawm al-muwafiq li yaumi maulidi sallallahu alaihi wasallam. Dan termasuk bid'ah yang paling baik di zaman kita itu yang dilakukan di setiap tahun yang bertepatan dengan hari kelahirannya Nabi. Dengan melakukan apa? Minas sodaqah, memperbanyak sodaqah. Dalil sodaqah itu perkataannya siapa? Al-Imam Abu Syamah, yaitu syekhnya Imam Nawawi. Wal ma'ruf, melakukan perbuatan yang baik. Wa idharu zinah, menampakkan perhiasan. Maksudnya pakai apa? Perhiasan. Wasurur, gembira. Fa inna dzalika ma'a fihi minal ihsan lil fuqara, semuanya itu kalau dan juga berbuat baik kepada orang-orang fakir. Musyirun bi mahabbatin nabiyyi wa ta'dhimi fi qalbi fa'ili dzalika wa syukrillahi ta'ala ala ma man bihi min ijadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladzi arsalahu rahmatan lil alamin. Intinya semua perbuatan baik yang kita lakukan ketika maulud itu termasuk bentuk apa? Cinta, mengagungkan Nabi. Jadi sedekah, apa tadi Pak? Berhias, bergembira dan seterusnya. Dan apa? Dan seterusnya. Makan-makan dan seterusnya. Makan-makan, termasuk makan-makan Pak. Ya. Nah terus sekarang ini perkataan Imam As-Sakhawi. Di sana dikatakan maulid Nabi itu terjadi ba'da al-qurun ats-tsalatsah, setelah abad ketiga Hijriah. Ada yang mengatakan maulid Nabi itu pertama kali dilakukan di masa apa? Dinasti Fatimiyah. Pada masa dinasti persisnya itu dinasti Ubaidiyah. Ubaidiyah itu salah satu nama dinasti Fatimiyah. Itu di abad 3 atau 4 Hijriah. Pokoknya 3 atau 4. Artinya di abad pertama, kedua kan belum ada. Dan sekarang siapa yang pertama kali raja yang melakukan perayaan maulid terbesar dalam sejarah? Ini disebutkan, ini jenengan dengarkan baik-baik. Ini pernyataannya
Ibnu Jauzi. Awwalu man ahdatsahu minal muluk al-maliku al-mudhaffar. Pertama kali yang melakukan maulid dari kerajaan itu Raja Mudhaffar, Abu Sa'id sahibu Arbil. Al-Mudhaffar Abu Sa'id yang gubernur Arbil. Arbil itu daerah yang ada di Irak. Itu. Wa allafa lahu, ini jangan dengerin. Beliau itu meninggal. Benar. Beliau itu meninggal. Biar kita tahu tahunnya. Al-Malik Al-Mudhaffar Abu Sa'id itu hidupnya di abad keberapa? Yang jelas beliau meninggalnya itu sanad 30 wa 60 mi'atin. Tahun berapa Pak? 630 Hijriah. Berarti abad keberapa? 7. Beliau hidup abad 7 Hijriah. Ketika itu ada salah satu ulama namanya Al-Hafidh Ibnu Dahyah membuat kitab maulid pertama, namanya apa? At-Tanwir fi Maulidi Al-Bashir An-Nabil. Ini sebelum lahir Dibak, sebelum lahir apa? Al-Barzanji, sebelum lahir Qasidah Buddha, sebelum lahir apa? Maulid Asyaraf atau kitab-kitab maulid yang lain kayak sekarang Simtu Durar. Nah, ada jenengan tahu Simtu Durar atau tidak? Enggak tahu ya, selama wajah enggak ngerti ya apa-apa. Nah, kalau Simtu Durar itu lebih pada iskon, Mbak. Iskon itu apa? Berontok. Cinta kepada Nabi. Kalau Al-Barzanji itu keunggulannya mengedepankan data sejarah. Makanya di Barzanji itu kadang ada perbedaan pendapat. Misalnya Thuwaibah Al-Aslamiyah itu matinya dalam keadaan kafirah atau masuk Islam. Thuwaibah Al-Aslamiyah siapa Pak? Siapa? Lupa ya. Itu barokahnya jenengan nggak pernah baca kitab maulid, jadi ya nggak begitu tahu. Kadang-kadang kita repot Pak. Karena orang Muhammadiyah itu kita maulid juga nggak tahu, sejarah Nabi juga nggak baca apa. Paham? Itu kadang-kadang repot kita di situ. Tapi kalau kita suruh baca maulid, kadang-kadang ya di situ banyak kesyirikan. Makanya kita buing dakwah kita itu. Akhirnya kalau orang Muhammadiyah silsilah Nabi itu, bin-binnya itu, saya kira orang Muhammadiyah nggak bakal tahu lah. Nabi Muhammad bin siapa, nggak ada yang hafal. Mubaliknya juga hafal. Kenapa? Nggak tahu maulidan kok, nggak tahu kita baca maulid, kadang-kadang repot. Maksudnya Islam yang pas itu yang bagaimana? Nanti kalau maulidan karena maksudnya baca Al-Barzanji Pak, di situ banyak kesyirikan. Tapi kalau kita nggak kenal kita kayak gitu, ya akhirnya ya kita bodoh terhadap sejarah Nabi. Kan gitu, repotnya kan gitu Pak. Iya. Balik ke mau Pak, apa mau? Ngomong apa lagi? Sejarah kita maulid pertama Pak, namanya At-Tanwir. Ini namanya saja ke Muhammadiyah. Tanwir itu kan bahasanya orang Muhammadiyah. Tanwir itu apa? Pencerahan. Sidang tanwir. At-Tanwir yaitu pencerahan fi Maulidi Al-Bashir An-Nadir, yaitu bicara tentang Maulid Al-Bashir An-Nadir, yaitu siapa? Nabi Muhammad. Abad keberapa tadi? Abad ke-7. Berarti kita maulid yang pertama abad ke-7. Namanya apa? At-Tanwir fi Maulid Al-Bashir An-Nadir. Itu abad ke-7. Berarti sebelum abad 7 sudah dikenal tahalul qiyam atau enggak? Belum. Ini maksudnya pentingnya jadikan paham sejarah itu ini.
Imam yang pertama kali mahalul qiyam siapa? Imam siapa tadi? Abad keberapa Pak? Abad berapa? Oh, abad ketiga. Abad ke-8. Imamnya yang pertama kali mahalul qiyam abad ke-8. Kita maulid yang pertama abad ke-7. Berarti sebelum itu belum ada. Maksudnya kalau kita paham sejarah di sini Pak, nanti jenengan bisa jawab mahalul qiyam itu betul-betul ada dasarnya atau tidak. Maulid Nabi pertama kali dilakukan abad berapa Pak tadi? Setelah abad 3 Hijriah. Perayaan Maulid Nabi yang terbesar abad keberapa tadi? 7 yang dilakukan oleh siapa? Al-Malik Al-Mudhaffar Abu Sa'id Sohibu Arbil. Nah, Al-Hafidh Ibnu Dihyah ketika beliau mempersembahkan dalam maulid itu kepada Al-Malik Al-Mudhaffar, itu langsung diimbali atau dihadiahi bi alfi dinar, dengan 1000 dinar. 1000 dinar itu ya dengan kalikan konversikan ke uang sekarang kira-kira berapa itu? Berapa Pak? Hah? 1 dinar 1.500.000 kali 1000 berarti berapa? Terus pokoknya ya ini sudah M atau T Pak? M ya? M ini sudah lumayan tuh Pak. Terus sekarang Pak, Al-Malik Al-Mudhaffar ketika bikin maulid itu, fadzakara annahu adda fi 15,000 ra'si gunamin. Ini loh, maulid tadi maulid enggak lepas dari mulut. Nah, ketiga itu apa? Hidangan kepala kambingnya itu 5,000. 5,000 itu berapa? 5.000 kepala kambing Pak. 5.000. Sekarang dajjal itu apa? Ayamnya itu berapa? Asratu alaf, 10.000. 5.000 kambing, 10.000 apa? Ayam. Wa mi'atu alfi zabadiyah, dan mi'atu alfi 100.000 zabadi jenengan nggak tahu ya. Zabadi itu susu gitu Pak, susu apa ya? Kalau di Arab itu susu supaya susu Pak, susu. Kalau kita pagi itu biasanya makan zabadi ya. Pokoknya susu tapi rasanya asin gitu. Ya tajin itu susu jenengan. Susu Jawa. Wa 30,000 sahli halwin. Ada manis-manisan itu 300.000. Yang mana perayaan ini dihadiri oleh ulama dan juga as-sufiyah, a'yanul ulama wa sufiyah. Kemudian dibakarkan bukur. Bukur itu apa? Menyan Arab. Bukan menyan Jawa Pak. Menyan Jawa itu untuk mengundang jin atau setan. Kalau ini menyan Arab itu untuk apa? Menyambut apa? Menyambut tamu. Ini perayaan maulid yang paling apa? Paling besar, yaitu abad ke-7. Nah, kemudian setelahnya di sini Sayyid Abu Bakar As-Satu'adiyah itu menyebutkan pendapat-pendapat ulama yang berkaitan dengan pendalilan perayaan apa? Maulid. Semuanya sudah kita kaji. Mulai dalil puasa
Asyura sudah kita bahas. Kemudian apa? Dalil Abu Lahab sudah juga kita apa? Sudah kita bahas. Kemudian ini Pak, disebutkan fadilah-fadilah yang berkaitan dengan apa? Dengan maulid. Semuanya ini saya kemarin itu nggak sengaja ya muter apa kajiannya itu siapa itu yang apa itu enggak sing Gus Deni Lirboyo itu Pak. Gus Kautsar Pak, Gus Kautsar. Itu malah guru deh Pak. Di pengajiannya persis di sini Pak. Semuanya dari yang talibin itu semuanya jadi dalil. Padahal ini perkataan para ulama, dia nggak perlu dalil dari Quran dan dari Sunnah. Yang penting apa? Ada perkataan para ulama. Di antaranya Pak, yang kita baca ini, coba nih. Qala al-Imam al-Yafi'i al-Yamani man jama'a li maudin nabi ikhwanan. Ini coba dengarkan Pak. Berkata Imam Yafi'i al-Yamani, siapa yang mengumpulkan untuk nabi, untuk maulid nabi ikhwanan apa? Saudara, maksudnya dengan undang maulidan. Wahanya atau aman. Dan apa Pak? Mempersiapkan makanan. Wa akhla makanan. Dan apa Pak? Mengosongkan tempat. Wa amila ihsanan. Dan apa Pak? Berbuat baik. Wa sara sababan li qiraati maulidi rasul. Dan hal itu menjadi sebab dibacakannya maulid Nabi. Apa Pak janjiannya? Ba'atsallahu yaumal qiyamah, Allah akan membangkitkan dia pada hari kiamat ma'as-siddiqin, bersama apa? Siddiqin wasyuhada wassalihin. Ihdinas siratal mustaqim, itu kan semacam itu Pak. Wa yakunu fi jannatin na'im. Nanti di surga akan menempati jannatun na'im. Enggak, ini semuanya dawuhnya atau ucapannya para imam Pak. Tapi kalau kita di Muhammadiyah semacam ini kan enggak boleh jadi dalil, karena imam atau ulama itu pendapatnya bisa benar bisa salah. Boleh kita ambil jika sesuai dengan Quran dan Sunnah. Kalau tidak berdasarkan Quran dan Sunnah juga boleh tidak diambil. Tapi kalau tetangga sebelah apa? Ya, diambil semuanya. Kenapa Pak? Ya karena kamu itu siapa? Kalau nggak ikut imam mau ikut siapa? Padahal ulama juga banyak, tapi sudah dibatasi yang sesuai dengan apa pemahaman mereka. Ini. Ya kalau dalil dari kitab kuningnya Fathul I'anatul Talibin menyebutkan perayaan Maulid, mulai dari Maulid itu pada bid'ah hasanah. Terus apa lagi? Yang jenengan mahalul qiyam. Terus apa lagi? Fadilah membacakan fadilah apa? Sedekah. Terus apa lagi? Berhias dan seterusnya. Perayaan Maulid pertama kali terjadi di abad berapa? 7. Kita Maulid yang pertama kali namanya apa tadi? At-Tanwir fi Maulidi Al-Bashir An-Nadir. Yang ditulis oleh siapa? Ibnu Tihyan. Perayaan Maulid yang pertama kali dirayakan secara besar-besaran di masa Raja siapa Pak? Abad keberapa? Abad ke-7. 7 Pak. 7.
Yang Mahalul Qiyam tadi Pak, Imam Subki abad keberapa? Ke-8. Jenengan kalau hafal sejarah itu bisa berdebat dengan yang apa Pak? Fanatik Maulid. Sebelum kita tutup Pak, ini saya bacakan satu. Yaitu pendapatnya satu lagi ya. Pendapatnya Sultanul Arifin. Sultanul Arifin itu apa maksud? Sultan itu raja Arifin, orang ahli tasawuf. Rajanya para wali. Enggak, jangan main-main juga. Jalaluddin As-Suyuti, Imam Jalaluddin ya As-Suyuti. Bisyarhis Sama'il. Di kitabnya yaitu Syarhus Sama'il, maksudnya As-Sama'il Al-Muhammadiyah. As-Sama'il Al-Muhammadiyah ditulis oleh Imam siapa? Tentu enggak jadi. Imam At-Tirmidzi. Ini isinya tentang apa? Kepribadian Nabi dan pokoknya kayak kita maulid kan. Tapi isinya apa? Hadis. Dawuhnya bagaimana? Ma min baitin aw masjidin aw mahallatin quri'a fihi maulidun nabi. Enggak ada rumah, enggak ada masjid, enggak ada tempat yang dibacakan di situ maulid nabi illa khaffatil malaikatu. Kecuali akan apa Pak? Dinaungi atau dihinggapi malaikat. Di ahli dzalikal makan wa a'ammahumullahu bi rahmah, akan dipenuhi dengan rahmat dan seterusnya, enggak usah saya baca terus Pak ini. Wa ma min muslimin quri'a fi baiti maulidun nabi, dan tidaklah seorang muslim yang dibacakan di rumahnya itu maulid Nabi illa rafa'allahu ta'ala al-qahta, kecuali Allah akan mengangkat baginya apa? Al-qahta wal waba wal harqa. Enggak mungkin terjadi wabah, enggak mungkin terjadi apa? Kebakaran, enggak mungkin terjadi kekeringan. Terus wal bughdha wal hasada wa ainasu wal nusus, sampai aman dari pencuri atau maling. Nah ini penting Pak, ini jazah ini. Yang jenengan belum punya kitab maulid segera beli, terus dibaca di rumah. Ya kalau mocok pasti enggak kemalingan Pak. Paling enggak berani masuk. Dan soalnya apa? Jadi semua yang disebutkan di sini itu kan hanya pendapat para ulama. Terus nanti ada banyak kisah Pak ininya. Biasanya ini dibacakan oleh apa? Kiai ketika perayaan apa? Maulid. Yang secara umum ya tentu kalau kita kembali ke paham agama Muhammadiyah kan, agama itu apa? Ma anzalallahu fil Qur'an wa ma ja'a bihi as-sunnatu as-sahihah. Sumber agama itu Al-Qur'an dan as-sunnah as-sahihah. Kalau perkataan ulama tidak berdasarkan as-sunnah as-sahihah, ya tidak ada keharusan kita untuk menerimanya. Ya meskipun Muhammadiyah tidak apa Pak, tidak menganggap ulama tidak penting. Ulama itu apa? Penting, tapi pendapat ulama bisa dipertimbangkan ketika sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Semuanya dikembalikan sebagaimana pernyataan Imam Malik ya. Kullu ahadin ma min ahadin illa yukhadu wa yutrak min qawlihi illa sahibah hadha al-qabr. Setiap seseorang itu pendapatnya boleh diambil, boleh ditolak, kecuali penghuni kubur ini yaitu Nabi. Artinya tidak ada seorang ulama yang maksum, yang maksum. Mungkin itu saja. Silahkan kalau ada pertanyaan. Oke, monggo. Oke. Terima kasih. Apakah ulama-ulama dulu itu belum atau tidak mau membaca? Karena besok zaman akhir itu umat Yahudi Nasrani
pecah menjadi 72 golongan. Sedangkan umatku kata Rasulullah itu pecah menjadi 73 golongan. Kulluhum finnar, semua di neraka. Illa millatan wahidatan, kecuali satu yang masuk surga. Sahabat bertanya, siapa itu ya Rasulullah? Man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang mentaatiku dia masuk surga, dan siapa yang tidak mentaati masuk neraka. Jadi 72 golongan itu neraka semua. Yang masuk surga cuma satu golongan yang kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Apakah itu tidak dibaca? Kok berani-beraninya membuat pernyataan di kitab-kitab yang seperti itu? Padahal itu jumlahnya banyak Pak yang menjadi. Nah, kita kan memilih Muhammadiyah ini kan penganut Nabi Muhammad. Jadi mestinya kita jangan terbius dengan pendapat-pendapat yang memang sengaja untuk membelokkan ketentuan itu. Ma'ana alaihi wa ashabi, apa yang ada pada Rasul dan para sahabat. Lihat ini masuk neraka semua. Apa enggak? Itu tidak terbaca gitu loh Pak. Makasih Pak. Ya. Kalau kita lihat Pak ya, ulama yang pro maulid juga jumlahnya banyak. Dan bukan ulama biasa-biasa Pak. Misalnya Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Siapa Pak yang meragukan Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani? Ya enggak ada. Beliau penulis kitab Fathul Bari, pengarang Bulughul Maram. Tapi dalam konteks maulid, beliau juga memaksa cari dalil kias. Misalnya maulid itu dikiaskan dengan dalil puasa Asyura dan juga puasa Senin, bukan Senin Kemis, Senin saja. Kemisnya nggak usah, Senin saja. Kenapa Senin? Karena berkaitan dengan jawaban Nabi ketika ditanya puasa Senin, dzalika yaumun wulidtu fi. Hari Senin itu hari aku dilahirkan. Itu Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kemudian Sultanul Arifin. Siapa tadi? Jalaluddin As-Suyuti. Siapa yang enggak kenal Al-Imam siapa? Suyuti. Tapi dia juga punya pandangan maulid tadi termasuk apa? Bid'ah hasanah. Bid'ah apa? Bid'ah hasanah. Dan masih banyak ulama-ulama yang lainnya Pak. Sehingga kesimpulan kita Pak, ketika melihat pandangan ulama semacam itu, bukan langsung kita anti terhadap para ulama, tapi tidak mungkin ada seorang ulama yang kita cocok dari A sampai Z. Itu nggak mungkin Pak. Berarti Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam konteks maulid yang memang pandangannya semacam itu gitu. Ya misalnya Abdurrahman Al-Dhibai, dia ahli hadis atau enggak? Ahli hadis. Abdurrahman Al-Dhibai Az-Zabidi Asy-Syafi'i itu ahli hadis, menulis kitab namanya Taisirul Wusul. Taisirul Wusul itu ringkasannya Jami'ul Usul. Itu kumpulan hadis-hadis dari Kutubus Sittah. Majelis Takjid itu pernah mengutip atau menjadikan referensi kitab Taisirul Usul dalam konteks ketika kita mau sujud itu tangan atau lutut dulu? Tangan atau lutut dulu Pak? Menurut Tarjih kalau mau sujud lutut. Dalilnya apa? Dalilnya apa? Dalilnya dalil hadis Abu Hurairah. Idza sajada ahadukum fala yasjud kama yabrukul ba'ir. Kalau seorang di antara kamu sujud, janganlah dia sujud sebagaimana mendelungnya unta. Bagaimana mendelungnya unta? Ditafsiri.
sama Abdurrahman Ad-Daibai ketika menyebutkan hadis Abu Hurairah tadi. Yad'u yadaihi qabla rukbatayhi. Dia meletakkan kedua tangannya sebelum kedua lututnya. Jenengan cek di kitab shalah di HPT 9 Putusan Solo 1929. Artinya Abdurrahman Ad-Daibai Az-Zabidi Asy-Syafi'i dia akan hadis. Tapi ketika menulis kitab Maulid Ad-Daibai, Maulid Tiba, beliau menyebutkan tentang Nur Muhammad itu. Bahwasanya Nur Muhammad itu inna Quraisyan kanat nuran. Sesungguhnya orang Quraisy, maksudnya Nabi Muhammad itu dulu apa? Nur. Qabla ayakhluqallahu Adama bi alfai amin. Sebelum Allah menciptakan Adam 2000 tahun. Padahal hadis tentang Nur Muhammad itu hadisnya sahih, dhaif atau maudhu? Maudhu, itu hadisnya maudhu, palsu. Hadis laulaka lamma khalaqtul aflaka. Hadis itu banyak ahli hadis bilang termasuk Al-Imam As-Saghani. Qala As-Saghani maudhu. Hadisnya ini apa? Maudhu, palsu. Dan terus Al-Imam Ad-Diba, apakah dia nggak tahu ada hadis maudhu? Yang namanya alim Pak, itu bisa jadi yang jelas dibanding ilmu kita nggak ada apa-apanya kita. Tapi ketika beliau menyebutkan atau mengisahkan Nur Muhammad, apakah dia nggak tahu? Nah, itu bisa jadi tahu, cuma dia punya pandangan yang lain, atau bisa jadi dia nggak tahu. Tapi yang jelas di sini kan nggak ada ulama yang maksum. Nggak ada ulama yang maksum, itu nggak ada. Ya hanya Nabi. Sehingga kita nggak boleh fanatik terhadap siapapun. Ulama yang alimnya segitu, kadang-kadang di beberapa masalah kita nggak sepakat atau nggak cocok. Apalagi cuma ustadz biasa gitu. Apa mana mubalek, semua kita para biologis ngomongnya akeh. Nah, jatuh kesalahan sangat wajar gitu. Ya kitabnya terbatas Pak, kitab terjemahan gitu kan. Kita tidak semua kitab kan diterjemahkan loh. Berarti kalau dia masih terjemahan, otomatis informasinya apa Pak? Terbatas. Yang tahu bahasa Arab saja belum semua kitab tentu bisa terbaca. Sehingga potensi untuk salah itu sangat mungkin gitu. Tetapi ketika ada kesalahan ulama yang nggak boleh kita jadikan Ibnu Hajar salah maulidan sekarang tuh kayak Ibnu ajaran. Ya jenengan repot berarti. Kalau mau mengaji hadis hukum terus pakai hadis apa? Jenengan tolak Bulughul Maram, ya jadi bento. Ya. Ya jelas bento Pak. Ya, orang alim pakar hukum nggak tahu Bulughul Maram, ya jelas bento. Kayak enak ahli hukum zaman sekarang nggak hafal atau nggak menguasai Bulughul Maram. Itu kan kita basic yang kita paling rendah gitu ya. Nah, sehingga maulid ini sebenarnya ulamanya juga banyak Pak. Termasuk kitab ini Pak, kitab Madih itu. Makanya semakin saya telusuri, ya kalau saya tetap punya paham Pak, sebagaimana pemahaman Muhammadiyah. Tapi ya mudah-mudahan nanti di akhirat ya semuanya tetap masuk surga. Enggak gitu Pak. Kita maulid Pak, kita maulid itu kan kalau kita baca kayak tawasul dengan zat Nabi Pak. Ulama yang melakukan tawasul dengan zat Nabi jumlahnya itu banyak sekali Pak.
Nanti kalau kita anggap itu kafir, berarti kan banyak ulama yang kafir. Nah, itu yang saya takutnya itu di situ. Sehingga masalah-masalah gitu kita harus punya sikap, tapi jangan terlalu masuk ke ranah-ranah sing antara sesat kafir, pokoknya itu loh. Itu bahaya nanti itu. Yang mengarang kita maulid Abdurrahman Ad-Daibai ahli hadis. Dia juga tawasul kepada zat Nabi. Imam Nawawi juga dia. Ibnu Hajar Asqalani. Banyak ulama yang gitu-gitu. Meskipun posisi kita jelas tawasul kepada zat Nabi enggak boleh, tapi soal menghukumi, apalagi keilmuan kita ndek, itu jangan sampai menghukumi. Intinya saya itu sepakat Pak, orang alim itu tidak banyak memfonis gitu. Biasanya kan orang sih lagi ngaji gitu Pak, ceplos nek fonis ke kita harus biasa di rumah orang. Kita juga tidak punya apa-apa. Tapi ini fonis itu ulama, dia menjadi simbol, itu kan jadi masalah. Ya, dikafirkan Ibnu Hajar Asqalani. Ibnu Hajar Asqalani itu simbol ahli hadis. Bahkan setelah lahirnya kitab Fathul Bari itu la hijrata ba'dal fathi, maksudnya tidak ada syarah Sahih Bukhari setelah Fathul Bari gitu. Ya kalau mengkritik orang yang enggak punya nama besar, mungkin biasa. Beno kan dirame-ramein juga Pak. Jadi sama. Jadi kesana ya kira di sini dunia. Di sini dunia. Tapi intinya ya, kalau kita ngaji takjil kan sikap kita gini, yang lain mungkin beda. Tapi kadang-kadang kita nggak bisa kencang Pak. Kenapa? Karena itu khilafnya terlalu kuat. Misalnya kita ngaji fikih, yang punut subuh sesat, dinerangkan, berani kita? Nggak berani, kecuali jenengan ngajinya cek-cek. Nah ngajinya cek-cek mesti wani Pak. Wani dok, wani. Nah ngaji ini cek-cek, ini berani mengkafirkan atau menyesatkan orang yang kunut subuh. Tapi nih dengan ngajinya semakin dalam, semalam nggak semakin berani gitu. Itu ya. Ya. Oke, moga. Ulama itu dulu saya pernah di pengajian itu, ulama itu begitu. Ada ulama amilin, ulama yang mengamalkan ilmu, ada ulama sufi. Ulama sufi itu maksud ulama penjilat. Kita itu sudah diketahui dengan sebuah hadis yang selama itu kalau fikum amro ini kami tinggalkan kepadamu dua pusaka lantas biru abadan inta masakun lima, kamu tidak akan sesat selama-lamanya, akan tetap berpegang teguh kepada keduanya, yaitu kitab Allah dan sunnah Rasul, yaitu kitab Allah dan sunnah Rasul. Sudah jelas itu disumpah perlu bid'atin delalatin wa perlu delalatin bid'ah macam-macam Pak, yang kalau kita berdasarkan pemikiran Muhammadiyah itu pas itu loh Pak, dengan keadaan zaman kita diubah hampir kotor dengan macam-macam, kita tetap konsisten dengan Al-Quran dan As-Sunnah, nggak usah mengikuti yang lain sehingga kita nanti insya Allah masuk surga. Tapi kalau kita meninggalkan keduanya kan neraka Pak, termasuk 72 golongan, yaitu yang akan selamat selamanya itu kembali kepada kitab Allah dan sunnah Rasul. Terima kasih. Ya.
Ya, itu betul Pak. Tapi Al-Quran dan Sunnah itu kan masih butuh ijtihad. Kadang-kadang semua ini tetap sepakat Quran dan Sunnah, cumanya bagaimana mengijtihadi. Itu yang kadang-kadang apa? Berbeda. Yang Maulidan saja Ibnu Hajar pakai dalil Sunnah atau enggak tadi? Contoh ini contoh. Maulid itu kan wilayah ijtihad. Al-Imam Ibnu Hajar tadi loh, kita di Nahdlatul Talibin, dia sepakat Maulid, dia pakai dalil atau enggak? Pakai dalil atau enggak? Pakai dalil puasa Asyura atau dalil puasa Senin, menunjukkan dia ingin kembali pada Quran dan Sunnah. Ketika bikin Maulid itu ada patokannya, yaitu Sunnah. Tapi bagi yang tidak, ini keliru pendalilannya. Tapi dia niatnya baik atau enggak? Baik. Ya meskipun ibadah itu tetap dua Pak ya, enggak cukup niat baik, tapi juga harus muwafaqatus sunnah kan gitu. Tapi melalui ijtihad dia sebenarnya ingin muwafaqatus sunnah. Kalau amalan Maulid punya landasan sunnah. Ya, meskipun kesimpulan kita itu ijtihad qiyasi yang terlalu dipaksakan Pak. Sudah kita bahas. Contohnya Thuwaibah al-Aslamiyah, dalil Abu Lahab. Kalau Abu Lahab itu pertama kali merasakan berkahnya Maulid Pak, berarti orang kafir amalnya bermanfaat di akhirat. Itu bertentangan dengan Quran atau enggak? Bertentangan. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura. Ya. Tapi dalil-dalil ini kan upaya mereka untuk apa? Kembali pada sunnah. Meskipun dalam pemahaman kita salah Pak. Itu loh. Maksudnya saya yang sampai sekarang ini nggak berani mengklaim kalau itu pasti sesat. Meskipun saya nggak sepakat. Saya nggak sepakat Maulidan, tapi saya nggak berani Pak kalau misalnya orang yang merayakan Maulid itu sesat kemudian di neraka. Nggak kalau sekedar Maulid, kecuali ya misalnya bikin apa Pak? Sing itu loh Pak yang itu loh Pak, di bawah pohon itu loh Pak, punden. Kalau itu beda Pak. Yang di bawah punden itu loh Pak. Gitu-gitulah. Semoga model-model gitu loh Pak. Ya, kalau semacam itu niatnya hanya ya memang sesajen, ya berarti nggak boleh kan? Tapi kalau Maulid itu kan masih ya cumanya tadi Pak, Nur Muhammad bahaya, Mahalul Qiyam juga itu juga terus apa lagi Pak? Nek nyeneng ngomong itu enggak bahaya Pak, bekerja kan bahaya. Itu terus aku Pak, masyarakat itu apa ya cumanya gitu. Kalau kita di Muhammadiyah sikap kita sudah jelas gitu. Maulid itu persoalan dunia. Kalaupun diadakan itu tentu sekedar apa Pak? Bikin pengajian. Kalau mungkin ada jajan ya wis keduniaan gitu. Enggak ada pembacaan kitab Maulid, enggak ada joget-joget apa mana apa sholawatan. Ya meskipun enggak, itu kan sudah menjadi politik identitas Pak. Sholawatan juga beli Seker mania. Ya seker mania. Enggak nepere yo seker cok. Mungkin itu ya. Saya kira cukup ya. Tapi yang penting untuk dipikirkan Pak, dakwah Muhammadiyah itu formatnya bagaimana itu kan itu, kedepankan itu. Soalnya
dakwah Muhammadiyah itu semakin hari semakin tidak menyenangkan Pak ya. Ngaji ini kan apa terlalu formal dan apa Pak? Apa? Serius terus apa lagi? Monoton, kering, kaku. Tapi bukan berarti kita harus ngirun kabeh kan. Ngirun kabeh itu di masalah Pak itu. Nanti semakin nggak jelas mana ustadz, mana pelawak. Itu juga jadi masalah. Sing lari sing Oh malah gitu Pak. Ini Pak, saya di Muhammadiyah itu 3 mencerna. Sudah ada HPP, C1, C3, pengajaran agama, berita resmi. Ya. Ini kita gunakan cukup Pak untuk masyarakat. Ya. Tinggal sekarang plot. Iya, kalau referensi sudah cukup lengkap kita. Iya. Cukup lengkap, cumanya bagaimana membumikan desing butuh membumikan amalan agama Muhammadiyah yang tidak sesuai dengan HPP banyak tuh Pak. Oh ngaji wedi Pak ya. Gak wani ngaji wedi wedi. Tahlilan wani Pak ya. Kon ngaji HBT mbek tahlilan iki wedi ngaji HBT Pak. Nek tahlilan gak wedi soalnya mulai oleh mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.